Nah, Anda tentu pernah mendengar ajaran yang berkata, sekali anak tetap anak. Si orang kaya yang dimasukkan ke Hades atau neraka ini memanggil Abraham dengan sebutan Bapa. Perhatikan bahwa Abraham mengakuinya dan memanggil si kaya ini dengan sebutan anak. Ia mengakui si kaya ini sebagai anak, sekalipun si anak ini berada di neraka. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya yang dicatat di Lukas 16 ayat 19-31. Di video sebelumnya, kita sudah melihat data statistik bahwa tema utama dari pesan Yesus dalam seluruh perjanjian baru adalah tentang kerajaan Allah atau kedaulatan Allah atau pemerintahan Allah. Dan kerajaan Allah sedang mendatangi kita, karena itu bertobatlah, karena kita semua akan segera menghadap tahta Raja Besar. Pada saat itulah akan ditentukan apakah kita akan diterima oleh Allah atau ditolaknya. Diterima oleh Allah artinya diselamatkan, dan ditolak Allah artinya tidak diselamatkan. Jika kita dapat memahami prinsip tersebut, maka makna dari perumpamaan ini akan segera terbuka bagi kita. Pengertiannya akan segera menjadi sangat jelas. Perumpamaan ini mengungkap satu kenyataan bahwa dunia adalah penghalang bagi kita di dalam memasuki atau menerima kerajaan Allah. Dan gambarannya disajikan dalam bentuk kontras antara orang yang sangat kaya dengan orang yang sangat miskin. Yesus di dalam perumpamaan ini memakai gaya hiperbola, cara penyampaian dengan memakai perbandingan yang sangat melebih-lebihkan antara dua hal. Yesus adalah guru yang mahir, sangat ahli dalam hal pengajaran. Setiap orang yang ingin menjadi pengajar yang ahli, pelajari saja ajaran Yesus. Ia dapat menyajikan suatu pokok bahasan secara sangat jelas dengan memakai kontras yang sangat menyolok. Di perumpamaan ini, si orang kaya itu berbaju ungu. Para ahli menjelaskan bahwa kain ungu sangatlah mahal di zaman itu. Nilainya sama dengan upah seorang pekerja selama 2 tahun. Jika Anda membayangkan dalam pengertian zaman sekarang dengan upah rata-rata seorang pekerja sebesar 150 juta per tahun, maka harga bajunya berkisar 300 juta. Suatu harga yang sangat mahal untuk sehelai pakaian. Di zaman sekarang ini, seorang kaya itu dapat kita samakan dengan para konglomerat di ibu kota. Si orang kaya ini setiap harinya mengadakan pesta dan ia selalu dilayani oleh para hambanya. Pada zaman itu, bahkan orang yang termasuk golongan berkecukupan juga tidak dapat sering-sering makan daging. Akan tetapi orang kaya ini setiap harinya berpesta, menunjukkan kepada kita betapa kayanya orang ini. Dan kontrasnya ditunjukkan dengan menampilkan seorang miskin yang duduk di gerbang rumah si kaya dalam keadaan yang melarat dan sedih. Si kaya membalut tubuhnya dengan kain ungu, sementara si miskin tubuhnya dipenuhi oleh borok sehingga ia terlihat seperti sedang berpakaian borok, dan anjing-anjing menjilat boroknya. Di dalam kelaparannya ia sangat ingin memakan sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Anjing-anjing peliharaan si orang kaya itu tentu saja dapat memakan remah-remah yang jatuh itu. Akan tetapi Lazarus tidak dapat melakukannya. Ia hanya dapat memandang dari luar gerbang rumah yang mewah itu. Melihat orang-orang duduk dan berpesta tertawa ria, mereka menjilati jari jemarinya, karena mereka makan langsung dengan tangan, sambil mereka berceloteh tentang bisnis dan cuaca. Si orang kaya larut dalam kenikmatan hidupnya. Ia tidak punya waktu untuk memperhatikan keadaan si miskin yang semakin hari semakin parah di pintu gerbangnya. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan dari Lazarus ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat melihat sesuatu yang pantas diperhatikan dari Lazarus ini? Saat ia gemetar kelaparan, ia menatap ke arah orang kaya yang sedang berpesta di dalam. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada dalam posisi Lazarus ini? Saya tidak akan terkejut jika sebagian besar orang akan mengutuk saat dalam keadaan seperti itu. Dasar orang kaya berhati busuk, kalian orang-orang kejam yang tidak berbudi. Atau lebih buruk lagi, kelihatannya akan ada banyak orang yang mulai mengutuki Allah. Ya Allah, mengapa Engkau menempatkan saya dalam keadaan seperti ini? Apa salah saya sehingga saya harus menanggung semua itu? Masih adakah keadilan di bumi dan di surga? Ada cukup banyak orang yang mengalami hal yang belum seburuk Lazarus, namun mereka giat menuduh Allah atas segala peristiwa itu dan berkata, "Mengapa semua ini terjadi pada saya? Mengapa saya harus menerima nasib yang paling sial?" Ketika saya mengamati keadaan mereka, sebenarnya keadaan mereka jika dibandingkan dengan Lazarus masih jauh lebih baik.
Jika dilihat dari sudut pandang Lazarus, keadaan mereka mungkin masih seperti keadaan orang yang ada di dalam surga. Namun orang-orang ini hanya sibuk mengasihani diri mereka sendiri dan sibuk menuduh Allah dan orang-orang lain. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dari mulut Lazarus ini ternyata tidak pernah keluar satu keluhan pun? Ini adalah hal yang sangat menyentuh hati saya. Tidak ada keluhan, tidak ada kekecewaan ataupun tanda-tanda kepahitan dalam diri Lazarus, sekalipun ia berada dalam keadaan yang paling parah jika dibandingkan dengan orang lain. Ia sakit parah, tidak punya uang, tidak ada tempat tinggal, kelaparan, dan hanya ditemani oleh anjing-anjing. Bahkan para anjing itu punya nasib yang lebih baik daripada dia, karena mereka bisa menikmati makanan yang jatuh dari meja si orang kaya ini. Akan tetapi tidak ada satupun keluhan yang keluar dari mulut Lazarus. Lalu hal apa yang memberinya kekuatan? Kata Lazarus memiliki arti Allah penolongku. Itulah petunjuknya. Di dalam perumpamaan kali ini, melalui petunjuk namanya, Yesus sedang menyatakan bahwa Lazarus adalah seorang yang saleh. Karena biasanya Yesus tidak menamai orang-orang di dalam perumpamaannya. Dari mana kita bisa tahu tentang kesalehan orang miskin ini? Di mana kita bisa melihat adanya pemerintahan Allah dalam perumpamaan ini? Dalam diri seorang yang berada di dalam kemiskinan, di dalam penderitaan seperti ini, tanpa mengeluarkan keluhan sepatah kata pun, ia pasti yakin akan satu hal, Allah adalah pertolonganku. Dialah Allah dan Rajaku, Ia yang akan membela perkaraku, di dalam Dia saja aku meletakkan kepercayaanku. Aku akan menyerahkan perkaraku kepadanya, seperti sang pemazmur yang berkata, aku tidak akan mengeluh dalam kepahitanku. Mazmur 64. Saya dapat melihat pemerintahan atau kedaulatan Allah dalam diri seseorang Kristen dengan mengamati cara dia berperilaku di dalam kesulitan dan penderitaan. Pemerintahan Allah terlihat dari perilaku dan kualitas kepribadian Anda. Ia tidak akan terlihat dari kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Misalnya Anda berkata, baiklah, mulai sekarang Yesus adalah Raja dalam hidup saya. Semua orang bisa berkata seperti itu. Ketika tekanan dan aniaya mulai mengelilingi Anda, kita semua akan dapat melihat apakah Yesus adalah Raja dan Tuan dalam hidup Anda atau tidak. Saya mendapat kesan bahwa Yesus dengan sengaja bermaksud membandingkan Lazarus dengan Ayub, tokoh dalam Perjanjian Lama. Satu-satunya orang selain Lazarus yang tercatat dalam Alkitab sebagai orang yang tubuhnya diselimuti oleh borok. Ayub yang tadinya adalah seorang yang sangat kaya, kemudian harus duduk di atas debu dengan tubuh yang dipenuhi oleh borok, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Ayub 2 ayat 7. Anak-anaknya terbunuh, harta kekayaannya, ternaknya, dan semua hambanya dirampok dan dijarah. Lebih dari itu, ia sendiri terkena penyakit kulit yang sangat parah. Istrinya berkata, kalau seperti itu cara Allah memperlakukanmu, kutukilah Allahmu dan mati sajalah. Lazarus juga mestinya mengalami godaan yang sama. Lalu bagaimana reaksi Ayub? Ia berkata, Tuhan, perhatikan kata Lord, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah contoh pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Anda menundukkan diri kepada kedaulatan Allah, maka setiap pujian Anda pasti bukan pujian yang murahan. Jika Anda mampu berkata sama dalam keadaan seperti itu berarti bahwa Anda sudah memahami arti kedaulatan Allah di dalam hidup Anda. Sama seperti Ayub, Lazarus juga kehilangan segalanya. Ia tidak punya istri dan anak, dan ia harus duduk mengemis. Tubuhnya dipenuhi oleh borok dan ia duduk di atas debu. Ia menjadi sangat tidak berarti, dan sama seperti Ayub, Lazarus tidak suka mengeluh. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya harap Anda dapat memperhatikan perbedaan kualitas dari karakter mereka. Mari kita lihat betapa angkuhnya si orang kaya ini ketika meminta Abraham agar menyuruh Lazarus mengerjakan berbagai hal buatnya. Seolah-olah Lazarus adalah hambanya. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Ini adalah contoh perbedaan kualitas karakter. Si kaya ini tidak merasa malu untuk meminta. Ia tidak berpikir bahwa ia sendiri tidak pernah berbuat sesuatu buat Lazarus. Apa haknya untuk menyuruh Lazarus melakukan berbagai hal buat dia? Ia tidak pernah memberi apapun kepada Lazarus, tetapi sekarang ia menyuruh Lazarus menaruh air di lidahnya.
Dapatkah Anda melihat perbedaan kualitas karakter antara keduanya? Yang kita lihat di sini memang bukan sekedar perbedaan antara yang miskin dan yang kaya, tetapi juga perbedaan kualitas kepribadian di antara keduanya. Nah, Anda tentu pernah mendengar ajaran yang berkata, sekali anak tetap anak. Si orang kaya yang dimasukkan ke Hades atau neraka ini memanggil Abraham dengan sebutan Bapa. Perhatikan bahwa Abraham mengakuinya dan memanggil si kaya ini dengan sebutan anak. Ia mengakui si kaya ini sebagai anak, sekalipun si anak ini berada di neraka. Ajaran ini memang benar sekali. Si kaya ini tetaplah anak walaupun ia berada di neraka. Abraham berkata, "Anak, aku tidak dapat menyeberang untuk menolongmu. Engkau juga tidak mungkin bisa sampai ke sini. Jurang ini tidak dapat diseberangi." Persoalan yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan menjadi anak itu tidak menjamin orang kaya ini untuk masuk ke dalam surga. Sama seperti banyak orang Kristen, orang-orang Yahudi juga melakukan kesalahan yang sama mendasarkan keselamatan mereka pada kedudukan sebagai anak Abraham. Anda dapat melihat pandangan mereka itu dalam percakapan yang tertulis di Yohanes 8 ayat 39 dan seterusnya. "Bapa kami adalah Abraham, jadi kami pasti baik-baik saja." Itu adalah perwujudan dari pandangan sekali anak tetap anak. Perhatikan bahwa orang kaya ini telah mati, namun ia tetap diakui sebagai anak. Pembicaraan yang ia lakukan berlangsung di dunia lain. Abraham tidak menyangkal bahwa dia adalah anaknya. Namun kedudukannya sebagai anak ternyata tidak membantunya sama sekali. Perhatikan juga kepribadian Abraham yang sangat berbelas kasih. Ia tidak berkata kepada orang ini, "Jangan berbicara kepada saya, kamu tidak mempunyai hak untuk berbicara kepada saya. Kamu telah menerima apa yang layak kamu terima sekarang." Abraham tidak berbicara seperti itu. Mereka yang mengenal Allah sebagai Raja adalah orang-orang yang sangat pengasih. Ia berkata, "Anak, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Dengan kata lain, Abraham sedang berkata, "Maaf nak, aku tidak dapat menolongmu." Pahami dengan baik bahwa jurang antara kerajaan Allah dengan neraka itu tak terseberangi. Yesus memperingatkan kita bahwa jika kita ingin menyeberang, maka kita harus melakukannya sekarang. Sekarang atau tidak sama sekali. Pada hari penghakiman nanti, Anda tidak akan dapat melintasi jembatan apapun karena jurang itu tidak terseberangi. Tidak ada jalan untuk menyeberang. Jika Anda ingin menyeberang, lakukan penyeberangan itu di dalam hidup ini. Atau Anda tidak akan dapat menyeberang sama sekali pada saat Anda mati nanti. Saya mohon agar Anda memahami hal ini dengan baik. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada acara menyeberang jembatan nanti, dan tidak ada juga purgatori atau api penyucian. Seorang sarjana ternama Jeremias menyatakan dalam bukunya yang berjudul The Parables atau perumpamaan-perumpamaan. Sangat jelas bahwa menurut perumpamaan ini, Yesus tidak mengenal adanya purgatori. Jurang itu tidak terseberangi. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari satu sisi dan menyeberang ke sisi yang lain. Tidak ada acara pencucian dosa di neraka untuk kemudian menikmati sisa hidup di surga. Menyeberanglah sekarang juga di dalam hidup ini. Jika tidak, maka Anda akan berakhir selamanya di dalam neraka. Jurang itu sudah ditetapkan dan akan terus ada sampai selama-lamanya. Itu adalah ajaran Alkitabiah yang sangat penting untuk dipahami. Yohanes 8 ayat 31-32, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."